Hotel Del Luna adalah sebuah hotel yang menjadi tempat peristirahatan bagi arwah-arwah. Pemilik hotel ini bernama Jang Manwol. Ia adalah seorang keturunan Goguryeo yang dikurung di tempat ini oleh Dewi Mago 1300 tahun yang lalu untuk menebus dosanya. Dahulu Manwol telah melakukan banyak pembunuhan, dan setelah bertemu dengan Dewi Mago, ia menjadi pemilik penginapan bulan yang kini dikenal sebagai Hotel Del Luna. Sejak saat itu, hidupnya terikat dengan pohon roh bulan, hidup abadi, tidak hidup dan tidak mati, selalu mengikuti bayang-bayangnya. Selama 1300 tahun, ia selalu berada di hotel ini dan memperluas tim hotel menjadi sebuah tim manajemen yang terdiri dari bartender, kepala kamar, resepsionis, dan manajer umum. Hanya manajer umum yang merupakan manusia, sisanya adalah arwah. Ini drama dimulai dengan menceritakan tentang sebuah hotel di pusat kota Seoul yang hanya melayani arwah-arwah yang tidak bisa pergi. Hotel ini memberikan layanan kelas 1 bagi para arwah. Baru-baru ini Hotel Del Luna akan segera kedatangan manajer umum ke-99, yaitu Gu Chan-sung. Ia adalah balasan atas jasa yang diberikan Manwol 20 tahun lalu. Pada tahun 1998, ayah Chan-sung dikejar polisi karena mencuri. Ia terjatuh dari tangga dan tubuhnya koma, sementara jiwanya tanpa sadar terus melarikan diri dan tanpa sengaja masuk ke Hotel Del Luna. Jiwa ayah Chan-sung berkeliaran di hotel dan sampai di depan pohon roh bulan, ingin memetik bunga untuk diberikan kepada anaknya sebagai hadiah ulang tahun, namun tertangkap basah oleh Manwol. Ayah Chan-sung memohon agar Manwol melepaskannya dan menjelaskan bahwa ia hanya ingin memetik bunga untuk hadiah ulang tahun anaknya. Manwol tidak percaya karena pohon roh bulan tidak pernah berbunga. Ia pun menyadari mungkin ini adalah pertanda dari langit dan memutuskan untuk melepaskan ayah Chan-sung. Tapi sebagai gantinya, ia harus membawa Chan-sung 20 tahun kemudian. Demi hidupnya, ayah Chan-sung pun setuju dan terjadilah perjanjian. Manwol mengembalikan jiwa ayah Chan-sung ke tubuhnya. Berbeda dengan harapan Manwol pada Chan-sung, ayah dan anak itu selalu berusaha menjauh dari Manwol dan Hotel Del Luna. Untuk menghindari perjanjian, ayah Chan-sung membawanya berkelana ke berbagai negara dan memintanya untuk tidak kembali ke Korea selama 20 tahun. Hingga tahun ke-21, yaitu tahun ini, setelah perjanjian 20 tahun berlalu, Chan-sung kembali ke Seoul untuk bekerja di sebuah hotel mewah. Namun, yang ditakdirkan tetap akan datang. Baru saja keluar dari wawancara kerja, Chan-sung menerima pot bunga primrose, hadiah ulang tahun yang selalu dikirim Manwol setiap tahun. Namun kali ini, ada tambahan kartu undangan untuk bekerja di Hotel Del Luna. Meski penasaran, Chan-sung tetap membuang pot bunga itu ke tempat sampah di stasiun kereta bawah tanah, mengikuti pesan ayahnya. Namun, tak lama kemudian, ia melihat Manwol membawa pot bunga itu di kereta. Ia langsung mengenali wanita itu sebagai sosok menakutkan yang diceritakan ayahnya. Tapi ia tetap duduk di hadapan Manwol dan dengan tegas menolak undangannya. Manwol tidak terkejut, lalu memberinya hadiah istimewa, yaitu membuka mata batinnya agar bisa melihat arwah dan menyuruhnya pergi. Chan-sung yang ketakutan segera pulang ke rumah temannya untuk berkemas dan berniat pergi. Namun sebelum sempat naik taksi, ia bertemu dengan hantu wanita tanpa mata yang membuatnya lari ketakutan. Kemanapun ia lari, hantu itu selalu muncul di depannya hingga ia terjatuh di jalan. Semua ini disaksikan oleh Manwol yang menonton dari kejauhan. Saat Chan-sung dalam bahaya, Manwol menutup mulutnya dan mengalihkan perhatian hantu itu dengan batu, menyelamatkannya. Setelah masalah itu selesai, Manwol setengah mengancam mengajak Chan-sung makan bersama. Tapi Chan-sung yang keras kepala hanya melihat tanpa makan dan bertanya, mengapa ia bisa melihat hantu. Manwol menyuruhnya datang ke Hotel Del Luna, membuat Chan-sung bingung. Ia heran, Manwol adalah manusia, mengapa tinggal di hotel penuh arwah? Apakah ia juga sudah mati? Pertanyaan ini membuat ekspresi Manwol berubah. Ia berkata dengan tenang bahwa ia bukan mati, hanya saja tidak bisa mati. Dan sampai saat ini hanya terus ada seperti ini. Mungkin karena terpengaruh suasana hati Manwol, ucapan Chan-sung pun tidak lagi sekaget saat pertama kali bertemu Manwol dan hantu wanita itu.
Ia dengan tulus berharap Manwol tidak muncul lagi di hadapannya. Tapi jelas Manwol tidak mengindahkan permintaan itu. Setelah makan, Manwol menyuruh Chansung membeli teh susu. Saat Chansung pergi, seorang gelandangan muncul di hadapan Manwol, menyalahkannya dan menusukkan besi ke tubuh Manwol. Ternyata gelandangan itu adalah mantan wali kota Bancheon yang dulu membunuh polisi wanita yang menyelidikinya dan membuangnya ke sungai. Polisi wanita itu menjadi arwah air dan datang ke Hotel Del Luna, menceritakan dendamnya pada Manwol dan membayar dengan sekantong berlian agar Manwol membantunya membongkar kejahatan mantan wali kota. Pada sebuah acara penghargaan, Manwol muncul dengan pistol. Hanya mantan wali kota yang bisa melihatnya. Ia menembakkan peluru penuh dendam ke tubuh mantan wali kota, sehingga ia bisa melihat arwah polisi wanita itu dan akhirnya mengaku di depan umum telah membunuh polisi wanita tersebut. Akhirnya, mantan wali kota menerima balasan atas kejahatannya dan menyalahkan Manwol atas semua yang terjadi, sehingga melakukan tindakan nekat itu. Kejadian ini membuat Chansung yang kembali ketakutan dan bingung melihat Manwol yang terjatuh. Namun, Manwol menawarkan kesempatan untuk melarikan diri, dan setelah berpikir, Chansung pun lari. Tapi saat Manwol mengira ia benar-benar kabur, Chansung kembali dengan membawa troli untuk membawanya ke rumah sakit atau kembali ke hotel. Namun, Manwol yang telah melihat kebaikan Chansung bangkit seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan mencabut besi dari tubuhnya. Chansung yang kaget ingin pergi, tapi Manwol berkata bahwa ia tidak bisa pergi lagi, dan jika berani kabur, ia akan membunuhnya. Manwol yang tidak terluka menusukkan besi ke tubuh gelandangan itu, hingga ia berubah menjadi abu. Chansung yang melihat Manwol membunuh orang menjadi takut dan lari. Tapi belum sempat berhenti, tangan dari abu itu menarik sepatunya, membuatnya mundur ketakutan. Manwol yang datang memberitahu bahwa gelandangan itu adalah arwah dendam. Untuk mengganti sepatu Chansung yang kotor, Manwol membawanya ke toko dan memaksanya membeli sepatu yang ia pilih, membuat Chansung yang biasanya punya pendirian merasa kesal dan kembali menolak undangan bekerja di hotel. Manwol menjelaskan bahwa setelah mati orang akan menyeberangi sungai Sanzu menuju dunia lain, tapi ada arwah yang tersesat dan berkeliaran di dunia manusia. Hotel Del Luna ada untuk mengumpulkan arwah-arwah yang tersesat dan mengantarkan mereka ke akhirat. Chansung tetap menolak pergi ke Del Luna dan bertanya balik, apakah Manwol yang mengancam akan membunuhnya juga arwah dendam? Hal ini membuat Manwol kesal, tapi ia tidak menunjukkan apa-apa, hanya mengingatkan Chansung untuk waspada pada hantu wanita di sekitarnya lalu pergi. Setelah kembali ke hotel, Manwol langsung ke taman dan melihat pohon roh bulan yang gundul. Teringat sindiran Chansung yang membuatnya merasa perih. Untungnya arwah harimau muncul di depan hotel dan mengalihkan perhatiannya. Namun, saat ia bersemangat menyambut tamu istimewa itu, harimau itu malah pergi, membuat Manwol marah dan melampiaskan kemarahannya pada resepsionis Hyun Jong. Sifat temperamental Manwol memang terkenal di kalangan karyawan. Sementara itu, Chansung menyadari hantu wanita tanpa mata terus mengikutinya, membuatnya pusing. Ia juga merasa bersalah telah menyebut Manwol sebagai arwah dendam. Namun, yang terpenting baginya sekarang adalah menutup mata batinnya. Keesokan paginya, ia pergi ke Hotel Del Luna sesuai alamat di kartu undangan. Begitu masuk, ia dikejutkan oleh kemunculan tiba-tiba resepsionis Hyun Jong. Dengan petunjuk Hyun Jong dan manajer Noh, ia sampai di kantor Manwol. Sebelum bertemu Manwol, ia mengetahui dari manajer Noh bahwa ia sudah 30 tahun bekerja di hotel dan Chansung akan menggantikannya. Hal ini membuat Chansung takut dan ingin kabur, tapi Manwol sudah melihatnya. Terpaksa, ia bernegosiasi dengan Manwol. Setelah tahu hotel ini untuk menyembuhkan arwah dan membantu mereka pergi dengan tenang, serta membutuhkan manusia untuk urusan pajak dan izin kesehatan, ia menawarkan buku tabungan untuk membayar biaya asuh selama 20 tahun demi kebebasannya. Manwol menerima buku tabungan itu, tapi tidak menyetujui transaksi tersebut. Chansung yang tidak tahu mengira transaksi berhasil dan ingin pergi, tapi baru turun tangga sudah dikejutkan oleh arwah dan kembali ke kantor. Ia pun terpaksa mengikuti Manwol keluar hotel dan menemaninya makan.
Saat makan di restoran, ia kembali menolak bekerja di hotel dan mengatakan akan beradaptasi dengan kehidupan melihat hantu. Manwol menertawakannya, lalu mematikan lilin dan menyuruh Chansung mengambil kopi di restoran penuh arwah tanpa menumpahkan setetes pun, maka ia akan membebaskannya. Chansung memberanikan diri membawa kopi melewati arwah dan memberikannya pada Manwol, membuat Manwol kesal dan pergi. Chansung pun resmi bekerja di hotel tempat ia wawancara sebelumnya, tapi tetap tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan melihat hantu. Bahkan, untuk menghindari hantu wanita tanpa mata, ia melompat ke kolam renang, membuat Manwol yang mencarinya hampir tertawa terbahak-bahak. Namun, Chansung tetap keras kepala tidak mau menyerah. Untungnya, Manwol tidak peduli dengan pikirannya. Kali ini, ia datang untuk meminta Chansung menemaninya ke rumah Ketua Jung, yang sedang beristirahat di rumah karena mimpi buruk setiap hari. Chansung datang sebagai pegawai perusahaan. Harimau yang sebelumnya datang ke Del Luna adalah yang dibawa Ketua Jung dari Korea Utara. Selain itu, ada juga lukisan Gunung Changbai. Setelah harimau mati, arwahnya menghantui mimpi Ketua Jung. Setelah sampai di rumah Ketua Jung, Manwol langsung masuk ke kamar tidur, membuat Chansung malu. Tapi Ketua Jung tidak keberatan, bahkan bercerita tentang lukisan Gunung Changbai dan harimau yang dijadikan awetan di museum. Manwol langsung menyarankan agar harimau itu dikembalikan. Tapi Ketua Jung merasa harimau yang diawetkan itu sudah menjadi simbol komunikasi dan tidak bisa dihancurkan atau dikembalikan sembarangan. Tiba-tiba, semua kaca di kamar tidur pecah, tanda arwah harimau marah. Hal ini membuat Chansung khawatir akan keselamatan Ketua Jung. Setelah keluar dari rumah Ketua Jung, Manwol menyuruh Chansung meminta lukisan Gunung Changbai. Tapi Chansung mengira Manwol penipu dan menolak dengan tegas, lalu pulang dengan marah. Namun, di depan rumah ia bertemu arwah manajer Noh yang menyemangatinya untuk menggali nilai hotel, karena itu adalah dunia rahasia yang tidak diketahui orang lain. Setelah selesai, manajer Noh datang ke Del Luna sebagai tamu dan akan menuju akhirat. Biasanya Manwol terlihat dingin dan tak berperasaan, tapi saat benar-benar harus melepas bawahannya, ia tampak berat hati. Ucapan manajer Noh membuat Chansung berpikir, dan ia pun mencari Ketua Jung, tapi ternyata lukisan sudah diambil Manwol. Ternyata tujuan utama Manwol meminta lukisan itu adalah untuk memberikan tempat bagi arwah harimau. Meski tidak bisa kembali ke kampung halaman, setidaknya bisa kembali ke Gunung Changbai lewat lukisan. Setelah memahami hal ini, rasa takut Chansung pada Hotel Del Luna dan arwah pun berkurang. Bahkan ia dengan sukarela mengantarkan hantu wanita tanpa mata ke Hotel Del Luna dan dengan tulus mengirim pesan permintaan maaf pada Manwol. Namun, ini tidak berarti ia sudah tidak takut arwah sama sekali. Saat bekerja di hotel, ia tanpa sengaja bertemu arwah dendam dan dikejar sampai ke kolam renang. Untungnya Manwol yang menerima pesan segera datang menyelamatkannya dan membawanya kembali ke hotel untuk beristirahat. Saat hotel mulai beroperasi, aula yang megah penuh cahaya, dan semua orang bekerja di posisinya masing-masing memberikan pelayanan terbaik bagi tamu. Chansung pun mulai mengubah pandangannya tentang Hotel Del Luna. Setelah membawa Chansung kembali ke hotel, Manwol sendirian di taman, memandang pohon roh bulan yang terikat dengan hidupnya, mengenang masa lalu 1000 tahun lalu saat ia dan sahabatnya Jonwoo merampok Putri Songhwa dari kota Yeonju. Setelah merampok dan hendak kabur, Kapten pengawal Go Chung Myung muncul dan bertarung dengan Jonwoo. Melihat Jonwoo kalah, Manwol memanah dari atas dan meniup peluit untuk memberi tanda mundur. Chung Myung sadar ada orang di atas dan mengejar Manwol, menjatuhkannya dari kuda dan membuka cadarnya. Terpikat oleh kecantikan Manwol, dari sinilah mereka saling mengenal dan menanam benih dendam di masa depan. Saat Manwol tenggelam dalam kenangan, Dewi Mago yang mengurungnya muncul. Mereka membicarakan pohon roh bulan dan keterikatan Manwol. Dewi Mago menyarankan Manwol agar membiarkan pohon itu berbunga dan berdaun, agar hidupnya bisa mengalir kembali. Tapi Manwol menolak. Melihat Manwol yang keras kepala, Dewi Mago diam-diam menumbuhkan bunga pohon roh bulan dan menaruhnya di hati Chansung agar ia bisa bermimpi tentang masa lalu Manwol dan membantu membuka hati Manwol. Setelah meninggalkan taman, Manwol pergi ke aula. Malam di Hotel Del Luna seperti hotel biasa, penuh arwah yang datang dan pergi.
Pemandangan ini membuat Chansung terkejut. Kemudian, Manwol mengajak Chansung berkeliling hotel, melihat kamar, pantai, dan atap, membuatnya percaya bahwa gambaran hotel yang diceritakan ayahnya memang nyata. Namun, Manwol segera memberitahu bahwa semua ini tidak ada di dunia nyata, termasuk dirinya sendiri. Manwol kembali menawarkan agar Chansung tetap tinggal di sini, dan kali ini Chansung setuju. Asalkan Manwol memberinya gaji yang layak dan tidak mengatur gaya berpakaiannya. Manwol setuju dengan tersenyum. Melihat senyumnya, Chansung teringat Manwol yang tersenyum dalam mimpinya. Setelah resmi bekerja di Hotel Del Luna, Chansung mulai bertugas dan mengenal beberapa staf tetap hotel. Saat Hyun Jong hendak membicarakan Manwol dengan Chansung, kepala kamar memotong pembicaraan dan menyuruh Chansung pulang. Meski penasaran pada Manwol, Chansung tetap pulang ke rumah temannya. Kali ini, ia bermimpi tentang Manwol, Go Chung Myung, dan John Woo yang minum-minum di tepi sungai. Namun, sebelum mimpinya selesai, telepon dari Manwol masuk, menyuruh Chansung menjual lukisan Gunung Changbai untuk membelikannya mobil baru. Membuat Chansung hampir marah besar. Ia pun membalas dengan membawa masalah baru untuk Manwol, yaitu membawa arwah Kim Yuna yang ditemuinya di jalan ke hotel. Melihat jiwa yang dipaksa keluar dari tubuh oleh arwah lain, Manwol ingin segera mengusirnya. Tapi setelah tahu Yuna adalah anak tunggal keluarga kaya, ia langsung berubah sikap dan setuju membantu Yuna merebut kembali tubuhnya yang dikuasai arwah kecil bernama Sojung. Dengan petunjuk Yuna, Manwol dan Chansung pergi ke rumahnya dan bertemu. Sojung yang menguasai tubuh Yuna di depan pintu. Mereka pun berpencar. Chansung mengejar Sojung, sementara Manwol mengambil kalung bukti milik Sojung yang menjadi sumber dendamnya. Karena kalung itu, jiwa Yuna diusir dari tubuhnya. Sebelumnya, Sojung yang berasal dari keluarga miskin membeli kalung mahal dan diejek Yuna, anak orang kaya. Yuna merebut kalung itu. Sojung berusaha merebut kembali dan mereka bertengkar di jembatan hingga Yuna tanpa sengaja mendorong. Sojung jatuh. Manwol pun bernegosiasi dengan orang tua Yuna, memberikan dua pilihan. Menyerahkan Yuna ke polisi untuk menebus kesalahan pada Sojung, atau membayar dan menghancurkan barang bukti tersebut. Orang tua Yuna tanpa ragu memilih pilihan kedua. Namun, Manwol dengan penuh makna memberitahu mereka bahwa pilihan ini akan langsung membunuh jiwa Yuna. Orang tua Yuna tidak mengerti maksudnya, lalu membakar kalung itu. Bersamaan dengan itu, jiwa Yuna yang baru datang pun lenyap tak bersisa. Setelah itu, Manwol muncul di hadapan Chansung dan Sojung. Ia meminta Sojung untuk hidup atas nama Yuna. Mungkin akan sangat berat, tapi setidaknya ia bisa tetap hidup. Melihat semua ini, Chansung tiba-tiba merasa kasihan pada Manwol yang terkurung di hotel oleh Dewi Mago. Ucapan ini sekali lagi menyentuh luka hati Manwol. Belum selesai satu masalah, Manwol tiba-tiba menerima kabar bahwa pemesanan mobil barunya dibatalkan. Hal ini membuat suasana hatinya meledak seperti tong mesiu, membuat Chansung gemetar ketakutan. Ia hanya bisa mengambil sampahnya kesukaan Manwol untuk meredakan amarahnya. Ia mengantarkan sampahnya itu ke kamar Manwol, tapi Manwol tidak ada di dalam. Chansung berkeliling di kamar, melihat foto-foto Manwol dari berbagai zaman, dan menemukan lukisan pohon roh bulan. Dengan cerdas, ia mengikuti petunjuk dari lukisan itu dan menemukan taman tempat pohon roh bulan tumbuh, lalu bertemu dengan Manwol di sana. Chansung mulai bercerita tentang mimpinya pada Manwol dan bertanya apakah Go Chung Myung adalah orang yang ditunggu Manwol selama 1000 tahun. Pertanyaan ini membuat Manwol terkejut dan membelalakan mata. Ia menuntut penjelasan mengapa Chansung bisa bermimpi seperti itu. Chansung sendiri tidak tahu alasannya. Ia hanya tahu bahwa Manwol perlahan-lahan memenuhi malam dan mimpinya. Chansung menyentuh pohon roh bulan dengan lembut. Tak disangka, pohon yang tadinya kering itu tiba-tiba tumbuh subur dengan daun-daun hijau. Melihat fenomena ini, Manwol langsung teringat ucapan Dewi Mago tentang pohon roh bulan yang bisa tumbuh daun dan berbunga. Ia pun menyadari bahwa Chansung mungkin adalah manusia yang istimewa baginya. Untuk mengetahui lebih jauh tentang mimpi Chansung, Manwol sempat ingin memaksanya tidur dan bermimpi. Tapi akhirnya ia mengurungkan niat itu dan memilih pergi ke kamar untuk minum.
Chansung merasa dirinya dan Manwol punya takdir yang terhubung, bahkan menduga dirinya adalah reinkarnasi Go Changmyung yang membawa ingatan masa lalu. Namun, Manwol langsung meletakkan tangannya di dada Chansung dan berkata bahwa ia tidak merasakan apa-apa. Jika Chansung benar reinkarnasi Go Changmyung, ia pasti akan merasakan sesuatu yang berbeda. Namun, Chansung tetap tidak menyerah. Ia terus membicarakan orang yang disukai Manwol, membuat Manwol kesal dan menghukumnya untuk melayani tamu hantu. Di lobi, setelah melayani tamu pertama, Chansung hampir tidak bisa bicara karena ketakutan. Untungnya, dengan bantuan Hayun Jong, ia berhasil membantu tamu itu check-in. Setelah tahu akan ada rombongan tamu hantu yang akan menginap di hotel, Chansung buru-buru bersembunyi di bar dan mengobrol dengan Kim Subok. Ketika arwah meninggalkan Deluna tanpa penyesalan, mereka akan meninggalkan energi spiritual sebagai imbalan. Semakin sedikit penyesalan, semakin banyak energi spiritual yang ditinggalkan. Energi ini bisa menyuburkan bunga-bunga di taman hotel, membuatnya bermekaran. Dewi Mago juga akan rutin memetik bunga-bunga itu untuk dibagikan kepada arwah yang akan menuju akhirat. Melalui Kim Subok, Chansung tahu bahwa Manwol sering memanfaatkan kesempatan membantu arwah menyelesaikan penyesalan mereka untuk mendapatkan uang, lalu menggunakannya untuk hidup mewah. Hal ini membuat Chansung tidak mengerti perilaku Manwol. Setelah itu, ia pulang kerja dan di kereta bawah tanah bertemu Dewi Mago yang membawa keranjang bunga. Dewi Mago meminta Chansung menjaga pohon roh bulan, yang sebenarnya adalah Manwol, dan jika ada masalah, ia bisa datang ke apotek sesuai alamat di kartu nama. Setelah berkata demikian, Dewi Mago menghilang begitu saja. Chansung pun mengejar keluar dari kereta, tapi hanya melihat seorang kakek membawa bunga yang akan naik mobil malaikat maut menuju akhirat, diikuti seekor anjing dari kejauhan. Melihat itu, Chansung memanggil kakek itu. Ternyata, setelah kakek itu meninggal, anjingnya setia menunggu di sisinya dan tidak mau meninggalkan kamar. Bahkan ketika Dewi Mago membukakan pintu, ia tetap setia menjaga tuannya sampai mati. Chansung teringat ucapan Kim Subok bahwa Dewi Mago akan mengumpulkan bunga untuk dibagikan kepada arwah yang menuju akhirat. Ia pun menebak bahwa kakek yang memberinya kartu nama tadi adalah Dewi Mago. Setelah kembali dari stasiun, Chansung langsung tidur di kamar, tapi temannya tiba-tiba pulang dan membangunkannya. Yang lebih mengejutkan, hantu wanita tanpa mata ternyata ikut pulang ke rumah bersama temannya, membuat Chansung sangat ketakutan. Sementara itu, Manwol yang marah pada Chansung terus berada di taman memandangi pohon roh bulan. Ia mengenang Go Changmyung yang pernah menyelamatkan dirinya dan Jonwoo di kota Yeonju. Karena pertolongan itu, hubungan mereka semakin dalam. Teringat akan hal itu, Manwol tiba-tiba merasa pohon yang hijau di depannya mengganggu, lalu melemparkan sampahnya ke pohon roh bulan dan kembali ke kamar untuk beristirahat. Namun, belum sempat ia beristirahat, masalah baru datang. Chansung membawa hantu wanita kembali ke hotel dan meminta Manwol menandatangani formulir perubahan reservasi. Ternyata alasan hantu wanita itu keluar dari hotel adalah karena ingin melihat tukang roti yang baik padanya sebelum pergi. Dulu tukang roti itu pernah menggenggam tangannya dan mengajaknya merasakan roti yang lembut. Namun, karena ini bukan bisnis yang menghasilkan uang, Manwol tidak mau menerima permintaan itu dan langsung menolaknya. Tapi Chansung tetap memaksa Manwol menandatangani formulir itu dengan menggenggam tangannya. Sentuhan itu membuat Manwol teringat masa lalu saat Go Changmyung mengajarinya menulis, sehingga sikapnya pada Chansung menjadi sedikit lebih sabar dan bahkan mengingatkan Chansung agar tidak dimanfaatkan oleh hantu. Setelah mendapatkan formulir perubahan, Chansung mulai membantu hantu wanita mencari tukang roti itu. Agar hantu wanita bisa menemukan orang yang tepat melalui sentuhan tangan, Chansung membawanya ke toko roti yang dimaksud dan meminjamkan tangannya. Ia pun mulai berjabat tangan dengan semua tukang roti, membuat semua orang mengira Chansung aneh. Untungnya temannya datang tepat waktu dan membantu menemukan tukang roti yang dimaksud. Manwol mengingatkan Chansung bahwa arwah yang terlalu lama berkeliaran di luar akan melupakan hal-hal penting. Hantu wanita itu ternyata lupa bahwa tukang roti itu yang menabraknya dan melarikan diri.
Setelah mengetahui kebenaran ini, Chan Sung buru-buru kembali ke toko roti. Tapi tukang roti itu sudah naik motor dan hendak pergi. Saat ponsel tukang roti berbunyi, hantu wanita yang mengikutinya mendengar suara dering yang familiar dan mengingat kembali ingatannya. Ternyata ia memang ditabrak dan ditinggalkan oleh tukang roti itu. Sebelum meninggal, ia sempat memegang tangan tukang roti itu dan mendengar suara dering ponsel. Saat itu, hantu wanita berubah menjadi arwah dendam dan duduk di jok belakang motor tukang roti, berniat balas dendam. Untuk mencegah tragedi, Chan Sung memotong jalan dan menghadang motor tukang roti, lalu membujuk hantu wanita agar melepaskan dendamnya. Setelah hantu wanita setuju, Chan Sung memukul tukang roti itu dan menyerahkannya ke polisi, lalu mengantarkan hantu wanita naik bus menuju akhirat. Melalui kejadian ini, Chan Sung semakin memahami pekerjaannya di Hotel Del Luna dan mulai melayani arwah dengan sukarela. Namun, tanpa ia sadari, bahaya mulai mengintainya. Kim Subok dan kepala kamar, setelah melihat Chan Sung menumbuhkan daun di pohon roh bulan, merasa khawatir dan takut Hotel Del Luna akan menghilang, sehingga mereka harus naik bus menuju akhirat. Sementara itu, Manwol mulai berpikir untuk menyingkirkan Chan Sung karena ia bermimpi tentang masa lalunya. Setelah berdiskusi, mereka berencana menakuti Chan Sung dengan hantu wanita di kamar 13. Agar rencana berjalan lancar, Manwol sengaja mencari Chan Sung di taman dan melihatnya tidur di bawah pohon roh bulan. Manwol pun ingin membantu membersihkan ranting yang jatuh di tubuh Chan Sung, tapi Chan Sung tiba-tiba terbangun dan langsung menceritakan mimpinya tentang masa lalu Manwol. Hal ini membuat Manwol merasa seolah-olah isi hatinya diintip. Mereka pun kembali berdebat, tapi Chan Sung tetap berterima kasih atas bantuan Manwol saat ia menghadang motor tukang roti. Namun, Manwol menyangkal dengan mulut, meski hatinya berbeda. Chan Sung hanya berkata agar Manwol terus menjaganya, lalu pergi dari bawah pohon roh bulan. Ucapan itu membuat Manwol ragu dengan keputusannya mengirim Chan Sung ke kamar 13. Saat itu, kepala kamar memberitahu Chan Sung bahwa tamu di kamar 13 butuh bantuan. Tanpa tahu apa-apa, Chan Sung masuk ke kamar 13. Setelah ragu beberapa saat, Manwol akhirnya tidak tahan dan masuk ke kamar 13, lalu menghentikan Chan Sung yang hendak membuka lemari dan memintanya untuk tidak melihat dan tidak mendengar. Namun, hantu wanita yang mencium bau manusia sudah keluar dari lemari. Dalam keadaan panik, Manwol langsung mencium Chan Sung untuk mencegahnya menoleh dan memintanya mengikuti instruksi. Begitu pintu terbuka, langsung lari keluar tanpa menoleh ke belakang. Jika ia melihat hantu wanita di kamar 13, ia bisa menjadi gila. Chan Sung pun langsung mengikuti instruksi Manwol, berlari keluar dan menutup pintu kamar. Namun, saat Manwol mengunci hantu wanita kembali ke lemari, Chan Sung kembali ke kamar karena mendengar suara hantu wanita yang meniru teriakan minta tolong Manwol. Saat hantu wanita hendak menyerang Manwol, Chan Sung langsung memeluknya, membuat Manwol terkejut dan hantu wanita berhasil melarikan diri dari hotel. Setelah kejadian menegangkan itu, Manwol segera memastikan kondisi mental Chan Sung. Setelah yakin Chan Sung baik-baik saja, ia mulai mengejek Chan Sung yang penakut tapi berani kembali ke kamar. Hal ini membuat Chan Sung tidak percaya pada dirinya sendiri. Ia, lulusan Harvard yang cerdas, malah disebut penakut. Sementara itu, para staf Hotel Del Luna yang mengira bisa menyingkirkan Chan Sung meminta Hyun Jong mencari Yuna untuk menjadi manajer hotel berikutnya. Hyun Jong pergi ke sekolah dan menyelamatkan Yuna yang hampir jatuh dari tangga. Namun, manusia tidak bisa melihat Hyun Jong. Teman-teman Yuna melihat tubuhnya miring tapi tidak jatuh, sehingga mereka ketakutan. Hyun Jong baru saja menjelaskan tujuannya pada Yuna, tapi diberitahu bahwa rencana mereka gagal. Hyun Jong pun kembali ke hotel. Di sisi lain, setelah merenung, Chan Sung menyadari bahwa semua ini adalah jebakan yang sengaja dibuat. Ia marah dan langsung menuntut penjelasan dari Manwol. Setelah mendapat jawaban pasti, ia menendang anting Manwol ke bawah meja dan sengaja tidak memberitahunya. Setelah kejadian ini, Manwol membatalkan niatnya mengganti Chan Sung, bahkan mulai sedikit memperhatikannya. Namun, Chan Sung malah tidak sengaja menyebut nama John Woo, membuat Manwol tampak sedih. Karena orang yang paling mencintainya, John Woo,
sudah meninggal 1300 tahun lalu. Manwol pun bersembunyi di kamar, diam-diam mengenang kebersamaannya dengan Jonwoo. Chansung memilih pulang lebih awal, tapi di depan hotel ia bertemu arwah Hyunmin. Hyunmin muncul karena orang tuanya melepaskan kantong merah berisi jiwanya ke lampion Kongming, berharap ada orang asing yang menemukan dan menikahinya dalam pernikahan arwah. Siapapun yang menemukan kantong merah itu harus menikah dengan Hyunmin. Namun, Hyunmin tidak mau menikah dengan orang asing, juga tidak mau memaksa orang hidup untuk menikah dengannya, sehingga ia datang ke hotel untuk meminta bantuan, tapi pingsan karena kelelahan. Chansung pun membawa Hyunmin ke Manwol. Namun, Manwol tidak suka Chansung membantu arwah, sehingga setelah mengantar Hyunmin ke kamar, Chansung pergi mencari kantong merah Hyunmin. Karena kemunculan mendadak Manwol, kantong merah itu malah ditemukan oleh teman Chansung. Setelah tahu hal ini, Chansung buru-buru pulang, tapi temannya sudah ketakutan karena melihat Hyunmin dan benang jodoh di jari kelingkingnya. Saat Chansung pusing mencari solusi, orang tua Hyunmin menelepon. Ternyata mereka dihubungi Manwol yang mata duitan dan bersedia mengurus pernikahan arwah Hyunmin dengan bayaran mahal, bahkan memberikan kartu hitam pada Manwol untuk membeli perlengkapan pernikahan. Hal ini membuat Chansung pusing dan akhirnya meminta bantuan Manwol. Tapi Manwol dengan santai berkata agar temannya menganggap semua ini hanya mimpi buruk. Jelas jawaban itu tidak memuaskan Chansung. Setelah berpikir, ia pergi ke apotek sesuai alamat di kartu nama untuk meminta bantuan Dewi Mago. Tapi malah bertemu dengan Dewi Mago kedua dan ketiga. Dewi Mago ketiga yang mengurus jodoh memberi saran agar mencari tamu hotel untuk menggantikan temannya menikah dengan Hyunmin. Chansung pun kembali ke hotel dan mengadakan acara perjodohan untuk Hyunmin. Tapi Hyunmin tidak menemukan pasangan yang cocok. Ia malah memberikan kantong merah itu pada Chansung, meminta Chansung atau temannya menikah dengannya. Chansung pun bingung. Demi menyelamatkan temannya, Chansung akhirnya memutuskan untuk menggantikan temannya menikah dengan Hyunmin. Namun, saat membuka pintu, ia malah melihat Manwol dengan pakaian pengantin zaman dulu. Membuatnya bingung. Manwol menariknya kembali ke kenyataan dan memberitahu bahwa ia telah membawa pacar Hyunmin untuk menikah dengannya. Sebenarnya, Hyunmin bukan tidak mau menikah. Justru karena ingin menikah, ia tidak mau pergi. Orang yang menyiapkan pernikahan arwah ini bukan orang tua Hyunmin, melainkan orang tua pacarnya. Hyunmin dan pacarnya saling mencintai, tapi terjadi kecelakaan di hari pernikahan mereka. Mertua Hyunmin khawatir arwah Hyunmin akan membawa anak mereka ke akhirat, sehingga mereka memisahkan keduanya dengan cara ini. Jika pernikahan arwah selesai, orang yang menikah dengan Hyunmin akan menemaninya ke akhirat. Chansung pun panik dan berusaha membuka pintu tempat pernikahan, tapi tidak bisa. Saat ia panik, tiba-tiba pengantin pria keluar dari dalam. Ternyata Hyunmin tidak tega membawa pacarnya ke akhirat, sehingga ia menakut-nakuti pacarnya dengan wujud arwah agar ia kembali ke tubuhnya. Dengan gunting pemberian Dewi Mago ketiga, ia memutus benang jodoh mereka. Melihat semua ini, Chansung dan Manwol pun terharu. Mereka berdua mengantarkan Hyunmin naik bus menuju akhirat. Manwol pun meminta Chansung untuk mengikuti kehendak Tuhan, menjaga dirinya, dan akhirnya mengantarkannya pergi dengan baik. Setelah pulang kerja, di kereta bawah tanah Chansung bertemu arwah pria. Untuk membujuknya menginap di hotel, ia mengajaknya membeli bir di minimarket, tapi malah melihat Kim Jun Hyun yang sedang dikerumuni orang. Ia teringat Manwol yang merupakan penggemar berat Kim Jun Hyun, dan tanpa sadar ikut meminta tanda tangan. Namun, akhirnya ia mengurungkan niatnya. Saat hendak pulang, ia bertemu Manwol yang mengajaknya makan gurita kecil di pantai barat. Namun, sebelum berangkat, Manwol mendengar Kim Jun Hyun sedang syuting di restoran depan dan langsung berlari ke sana. Sayangnya, Manwol tidak berhasil bertemu idolanya, sehingga ia mengajak Chansung makan di restoran. Di restoran, Manwol memberitahu Chansung bahwa putri pemilik restoran adalah anak yang beruntung, karena di kehidupan sebelumnya ia banyak berbuat baik, sedangkan orang jahat hanya bisa bereinkarnasi menjadi babi atau anjing. Ucapan itu membuat Chansung yang sudah tidak suka Manwol mencari uang dari arwah, semakin khawatir Manwol akan bereinkarnasi menjadi binatang. Karena itu, ia mulai berusaha membuat Manwol hidup hemat.
Langkah pertamanya adalah memaksa Manwol menjual mobil untuk membayar utang. Meski awalnya menolak, akhirnya Manwol menuruti. Sejak teman-teman melihat kejadian aneh pada Yuna, mereka menjauhinya dan mengucilkannya. Setelah pertemuan sebelumnya, Yuna dan Hyunjong menjadi teman dan sering mengobrol di ruang musik sekolah. Teman-teman yang melihat Yuna berbicara sendiri mengira ia aneh dan berbicara dengan arwah. Yuna berpura-pura bermain piano, padahal jiwa di tubuhnya adalah Sojung yang tidak bisa bermain piano. Teman-teman sudah menyadari Yuna berbeda dari biasanya, bahkan mirip dengan Sojung dulu, dan mengira ia kerasukan arwah. Mereka pun meminta Yuna bermain piano. Yuna yang panik meletakkan jari di tuts, tidak tahu harus berbuat apa. Hyunjong pun memegang tangannya dari belakang dan membantunya memainkan lagu indah. Melodi yang familiar itu membuat Hyunjong teringat adiknya. Saat Manwol sedang bosan, ia tiba-tiba merasakan arwah Raja Lee Hyun datang ke hotel. Ia pun mengajak seluruh staf menyambut di lobi, membuat Chansung yang melihatnya ketakutan. Ia memberitahu Manwol bahwa orang itu bukan raja, tapi Manwol tidak percaya. Namun, akhirnya terbukti bahwa orang itu hanyalah aktor pemeran raja di drama. Meski malu, Manwol tidak mau mengakui kebodohannya. Akhirnya, berkat bujukan Chansung, ia setuju membantu aktor itu mewujudkan impiannya menjadi raja. Mereka pun menyamar sebagai pelayan truk makanan dan masuk ke lokasi syuting. Tak disangka Manwol melihat peluang bisnis. Aktor pemeran raja kesulitan memerankan sosok raja yang berwibawa dan sedang berdiskusi dengan sutradara untuk mundur meski harus kehilangan bayaran miliaran. Manwol pun memanfaatkan kesempatan ini dengan menyamar sebagai ratu dan menarik aktor itu ke tempat sepi, lalu membiarkan arwah aktor masuk ke tubuh pemeran utama. Dengan begitu, impian arwah aktor menjadi raja terwujud dan Manwol mendapat bagian dari honor aktor itu. Namun, perbuatan ini segera diketahui Chansung yang langsung memperingatkan Manwol, tapi Manwol tidak peduli. Ia bahkan meminta Hyunjong memanggil Yuna untuk mengurus urusan syuting. Saat Yuna pergi, ia berpapasan dengan mantan pacar Chansung, Mira. Setelah itu, Chansung dan Manwol berencana pergi berkencan ke pantai barat dan berjanji bertemu di hotel. Namun, setelah Manwol berdandan cantik, Chansung tak kunjung datang. Sementara itu, Hyunjong mendengar Yuna menyebut Mira dan tanpa sengaja memuji mantan pacar Chansung, Mira. Hal ini langsung membuat Manwol kehilangan mood untuk berkencan. Ia langsung berlari ke pantai hotel untuk melihat laut, bahkan meminta ruang kontrol utama mengatur suhu sinar matahari menjadi seperti sore hari. Namun, saat menikmati indahnya pemandangan laut dan pasir putih, kenangan masa lalu saat Go Chung Myung menangkap kunang-kunang untuk menghiburnya tiba-tiba muncul di benaknya, membuat suasana hatinya semakin sedih. Sementara itu, Chansung yang tiba-tiba dibatalkan kencan merasa bingung. Ia kembali ke hotel dan menanyakan alasan Manwol. Tiba-tiba berubah pikiran, lalu memberikan tanda tangan asli Kim Jun Hyun untuknya. Ternyata, alasan ia terlambat bukan karena Mira, melainkan karena di perjalanan ia bertemu Kim Jun Hyun. Demi mewujudkan impian Manwol sebagai penggemar, ia mengejar Kim Jun Hyun untuk meminta tanda tangan dan berfoto bersama. Setelah mengetahui kebenarannya, suasana hati Manwol pun membaik. Melihat tanda tangan yang didapatkan dengan susah payah oleh Chansung, Manwol sangat terharu. Meskipun tidak benar-benar pergi ke pantai sungguhan, hanya melihat laut palsu di hotel, asalkan Chansung ada di sisinya, semuanya terasa indah. Manwol kembali teringat pada Go Chung Myung. Pada kehidupan itu, Go Chung Myung adalah pengawal Nona Songhwa. Ia berdiri di tepi tembok kota setiap malam, memandangi bulan dan merindukan Manwol. Dalam kebersamaan mereka, Manwol pun jatuh cinta padanya dan diam-diam mengunjunginya. Namun, saat melihat Go Chung Myung bersama Songhwa, Manwol yang cemburu langsung pergi. Go Chung Myung mengejar Manwol dan mereka saling bercanda. Go Chung Myung pun tidak menyembunyikan rasa rindu dan cintanya pada Manwol. Waktu pun berlalu begitu saja, Chansung pun mulai beradaptasi dengan pekerjaannya di hotel. Suatu hari, Chansung hendak mengantarkan arwah pria yang meninggal karena longsor salju. Namun tanpa diduga ia melihat istri dan kekasih pertama arwah itu bersama di lobi hotel.
Keadaan pun menjadi kacau. Pasangan suami istri itu bertengkar hebat hingga saling memukul. Melihat itu, Chansung buru-buru melerai namun malah terlempar keluar. Untungnya Manwol muncul tepat waktu dan meredakan situasi. Bagi Hotel Del Luna, cinta segitiga pasangan arwah hanyalah insiden kecil. Masalah yang benar-benar membuat manusia dan arwah pusing adalah arwah wanita kamar 13 yang kabur. Sejak ia melarikan diri dari hotel, ia mengirimkan video rahasia pada para pria. Siapapun pria yang tergoda dan membuka video itu, arwah wanita di video akan muncul, membutakan matanya, lalu membunuhnya. Mayat pria itu diangkat dari toilet. Yuna kebetulan berada di tempat kejadian dan melihat kematian pria itu yang aneh. Ia pun memeriksa toilet dan menemukan ponsel pria itu di lantai. Saat itu, pendeta Mago, penangkap arwah, datang ke toilet. Ia tidak menemukan arwah wanita tapi malah melihat Yuna yang dirasuki Sojung. Pendeta Mago mengira Yuna membahayakan manusia dan hendak membinasakannya dengan kekuatan sihir. Di saat genting, malaikat maut muncul dan menjelaskan semuanya, sehingga Yuna selamat. Sudah beberapa orang menjadi korban arwah wanita itu. Setelah mengetahui hal ini, pendeta Mago memerintahkan Manwol segera membawa arwah wanita itu kembali. Yuna yang diserang pendeta Mago menjadi sangat lemah, dan arwah di sekitarnya ingin merebut tubuhnya. Yuna yang ketakutan bersembunyi di lemari penyimpanan. Saat itu Hyunjong muncul, membuka pintu lemari, menghapus air matanya, dan memeluknya keluar dari kelas menuju ruang kesehatan. Manwol pun mulai mencari arwah wanita kamar 13 dengan sungguh-sungguh. Ia mendapatkan ponsel korban pria dari Yuna dan menemukan tautan video yang digunakan arwah wanita sebagai umpan. Namun, tautan itu hanya bisa diaktifkan jika dibuka oleh manusia. Terpaksa, Manwol meminta Chansung menjadi umpan. Meski sangat enggan, demi kebaikan bersama, Chansung akhirnya membuka video itu. Namun, yang muncul hanyalah kamar kosong penuh dendam, menandakan arwah wanita itu punya tempat persembunyian lain. Untuk segera menemukannya, Chansung mengunjungi kakak arwah wanita itu yang masih hidup. Dari cerita sang kakak, Chansung mengetahui nasib tragis arwah wanita itu semasa hidup. Ia adalah mahasiswi yang direkam video tak senonoh oleh orang lain. Video itu tersebar di grup mahasiswa laki-laki bahkan bocor kemana-mana. Para pria menonton video itu sambil tertawa, tapi tak satu pun yang menghentikan perbuatan bejat itu. Akhirnya, gadis itu menderita secara mental dan bunuh diri. Dari penuturan sang kakak, mereka menyadari target arwah wanita kamar 13 adalah para penyebar video itu. Di antara mereka, hanya satu yang belum mati, yaitu pelaku utama, Zhao Meng. Manwol dan Chansung pun segera mencari Zhao Meng dan mencuri ponselnya. Namun, setelah membuka tautan video di ponsel itu, mereka baru sadar arwah wanita tidak bersembunyi di sana. Chansung yang paham teknologi segera sadar bahwa media penyebar tautan bukan hanya ponsel, tapi juga komputer. Ia pun buru-buru ke kantor Zhao Meng. Saat arwah wanita hendak menyerang Zhao Meng, pendeta Mago datang dan membakar arwah wanita itu hingga musnah. Hal ini membuat Chansung merasa sedih, karena dari sudut pandang tertentu arwah wanita kamar 13 juga korban. Namun, keadilan pasti datang. Meski arwah wanita itu tidak bisa membalas dendam sendiri, demi menegakkan keadilan, Manwol mengirim undangan pada Zhao Meng dan mengendalikan mobilnya hingga sampai ke Hotel Del Luna. Zhao Meng pun masuk ke hotel dan dibawa ke kamar 13, tempat arwah wanita itu dulu tinggal. Kali ini, kamar itu berubah menjadi apartemen kecil yang pernah disewa Zhao Meng. Melihat lingkungan yang familiar, Zhao Meng akhirnya mengakui kejahatannya. Ia memasang kamera di depan tempat tidur dan merekam video saat melecehkan gadis itu. Melihat iblis seperti itu, Manwol langsung memindahkan Zhao Meng beserta mobilnya ke rel kereta, menanyainya tentang kejahatan masa lalu. Zhao Meng adalah pelaku berulang yang bahkan tidak ingat siapa arwah wanita itu. Setelah berpikir lama, ia baru ingat pernah membuat seorang mahasiswi bunuh diri, tapi sama sekali tidak merasa bersalah. Akhirnya, Zhao Meng mati tertabrak kereta dan mendapat balasan setimpal. Pendeta Mago hanya melihat dari kejauhan tanpa menolongnya. Setelah kejadian itu, kejahatan Zhao Meng terungkap ke publik. Saat Manwol senang karena telah berbuat baik, ia malah mengetahui bahwa Zhao Meng meninggalkan warisan uang 4 miliar.
yang kini diserahkan ke negara. Hal ini membuat Manwol yang sangat cinta uang merasa sangat menyesal karena tidak sempat mengambilnya semasa hidup Zhao Meng. Untuk menghibur Manwol, Chansung mengajaknya berkencan ke pantai barat. Saat mereka sedang mesra, Mira tiba-tiba muncul. Melihat Mira berjalan ke arah mereka, Manwol langsung kehilangan semangat. Ia teringat masa lalu saat Go Chungyung menikah dengan Songhua. Manwol menyerbu rumah Songhua, masuk ke kamar Songhua, dan Songhua menyesal telah membiarkan Manwol hidup. Tanpa ragu, Manwol membunuh Songhua dan mengenakan gaun pengantin. Tak disangka, 1000 tahun kemudian, ia bertemu lagi dengan wanita yang sangat dibencinya. Tak tahan dengan pertemuan itu, Manwol menggunakan dendamnya untuk menciptakan angin kencang dan mendorong Mira ke laut, lalu mencuri tasnya dan pergi. Chansung yang tidak tahu apa-apa hanya bisa melongo. Ia buru-buru menolong Mira dan kembali ke hotel mencari Manwol, tapi tidak menemukannya. Beberapa staf hotel menenangkannya bahwa Manwol tidak akan pergi jauh, karena ia terikat di hotel. Jika ia meninggalkan Hotel Del Luna lebih dari 1 malam, pohon roh bulan akan membawa hotel mengejarnya. Artinya, selain Hotel Del Luna, tidak ada tempat bagi Manwol di dunia manusia maupun arwah. Hal ini membuat Chansung mengerti arti ucapan Manwol bahwa ia tidak akan mati. Ia pun semakin iba pada nasib Manwol. Benar saja, tak lama kemudian Manwol kembali ke hotel, tapi kali ini ia tampak sangat murung. Untuk menghiburnya, Chansung meminta kepala kamar menyiapkan sampanye, lalu mengajak Manwol mengobrol di atap. Tak disangka Chansung tidak memarahi Manwol, malah menanyakan kabarnya dengan penuh perhatian. Hal ini membuat Manwol merasa hangat di tengah kesedihan, dan perasaannya pada Chansung semakin dalam. Namun, itu tidak berarti Manwol mau memaafkan Mira begitu saja. Ia meminta Yuna mengawasi setiap gerak-gerik Mira. Suatu hari Mira menghubungi Chansung, meminta temannya menginap di hotel tempat Chansung bekerja. Setelah tahu duduk perkaranya, Chansung meminta Manwol pergi ke rumah teman Mira untuk menangkap hantu. Setelah dibujuk, Manwol akhirnya setuju. Mereka masuk ke rumah, lalu terdengar suara musik. Chansung masuk lebih dulu dan melihat seorang gadis retro yang langsung memeluknya dan memanggilnya Min. Manwol yang masuk kemudian melihat pemandangan itu dan ingin sekali membunuh gadis itu. Gadis itu terus menempel pada Chansung dan tidak mau berpisah. Manwol mengobrak-abrik kamar dan akhirnya menemukan bahwa gadis retro yang sering muncul di rumah itu bukanlah hantu, melainkan tokoh khayalan yang diciptakan seseorang. Saat itu, Ibu Chansung masuk ke ruang kerjanya. Ia menikah dengan orang yang tidak dicintainya pada usia 22 tahun. Dan tanpa pengalaman cinta, ia hanya mengharapkan cinta biasa. Karena obsesi yang terlalu kuat, ia menciptakan gadis retro itu, menumpahkan semua pengalaman dan harapan cintanya pada gadis itu, membayangkan semua pria jatuh cinta padanya. Untuk mengakhiri semua ini, sang ibu membakar kartu pos dan buku harian penuh khayalan itu. Hal ini membuat Manwol mendapat ide untuk membalas dendam pada Mira. Ia mengirimkan undangan Hotel Del Luna pada Mira, lalu meminta Hyun Jong membuka kembali taman bermain untuk Mira. Ia menggunakan foto keluarga di tas Mira sebagai referensi, menciptakan kembali taman bermain masa kecil Mira, dan membuat versi kecil Mira yang malang, menanamkan pengalaman ditinggalkan orang tua, berharap Mira hidup dalam bayang-bayang selamanya. Chansung yang mengetahui Mira pergi ke Hotel Del Luna segera menyusul. Sebelum Mira menyentuh tangan Mira kecil, Chansung lebih dulu memeluk sosok malang itu. Tindakan ini membuat ia dan Mira pingsan karena terkena energi jahat, sekaligus menghentikan rencana Manwol. Chansung tidak ingin Manwol dikuasai dendam dan kehilangan akal sehat, terus hidup dalam neraka. Bagi Chansung, dimanapun Manwol berada, ia akan selalu menemaninya. Demi menyelamatkan Chansung, Manwol meminta Yuna mengantar Mira pulang, lalu mengusir energi jahat dari tubuh Chansung. Melihat pria yang menghalangi balas dendamnya, hati Manwol penuh dilema. Ia teringat kisahnya dengan Songhua. Dulu, sebagai perampok, Manwol dan Jonwoo hendak bergabung dengan pemberontak dan meninggalkan kota Yeonju untuk membangun kembali negara yang hilang. Namun, sebelum pergi, ia melihat botol araknya tergantung di pohon. Tanda rahasia dengan Go Chungyung. Manwol pun pergi ke tempat biasa untuk bertemu kekasihnya
Tapi ternyata ia dijebak Songhwa dan ditangkap. Go Chung-myung bahkan diperintahkan menangkap John-woo. Tak lama kemudian, John-woo digantung di depan mata Man-wol, sementara ia diselamatkan Go Chung-myung. Putri Songhwa berjanji tidak akan menyulitkan Man-wol. Demi membalas dendam, pada malam pernikahan Songhwa dan Go Chung-myung, Man-wol menyelinap ke kamar pengantin, membunuh Songhwa, dan berniat membunuh Go Chung-myung. Dendam itu ia simpan selama 1000 tahun. Melihat tindakan Chansung hari ini, Man-wol tidak ingin Chansung masuk ke kehidupan neraka seperti dirinya. Setelah berpikir matang, ia diam-diam mengembalikan lukisan Gunung Changbai dan Chansung ke rumah temannya. Lalu pergi tanpa pamit, memindahkan hotel ke tempat lain dan menyatakan Chansung dipecat dari Hotel Del Luna. Saat Chansung bangun dan melihat lukisan Gunung Changbai, ia langsung sadar ada yang tidak beres. Ia buru-buru ke hotel, tapi yang ditemui hanya rumah kosong. Ia pun merasa kehilangan dan pergi ke apotek mencari bantuan. Namun, Dewi Mago kedua tidak mau memberitahu keberadaan Man-wol, hanya memberinya obat penutup mata batin. Jika diminum, Chansung bisa kembali hidup normal. Sementara itu, Man-wol membawa semua staf hotel mempersiapkan lokasi baru hotel. Namun, karena gaya hidupnya yang terlalu mewah, mereka hanya bisa memilih desa terpencil sebagai alamat baru hotel. Meski suasana dalam hotel tidak berubah, Man-wol yang terbiasa hidup mewah tetap merasa sesak. Yang lebih membuatnya stres, agen properti menelepon dan memberitahu bahwa tanah di Myeongdong tidak bisa dialihkan karena pajak warisan belum dibayar. Man-wol yang tidak paham aturan manusia pun kesal. Saat itu suara Chansung tiba-tiba terdengar di telepon. Ternyata ia kembali ke hotel dan bertemu agen properti. Ia menegur Man-wol yang pergi tanpa pamit dan meminta diundang kembali ke hotel. Namun, setelah ragu, Man-wol tetap meminta agen mengusir Chansung. Namun, telepon itu cukup mengacaukan hati Man-wol. Ia pun ingin minum untuk melupakan kesedihan, tapi koktail buatan Kim Subok tidak cocok di lidahnya. Sehingga ia pergi ke pabrik minuman beras terdekat untuk mencuri makioli. Setelah puas minum, ia hendak kembali ke hotel, tapi tanpa sengaja bertemu Dewa Sumur Besar, penjaga mata air desa. Karena bosan, Man-wol pun mengobrol dengannya. Sementara itu, Yuna dan Hyun-jong, calon manajer hotel berikutnya, membawa barang dan minuman Man-wol ke Hotel Del Luna. Di perjalanan, mereka melihat seorang arwah wanita di mobil abu-abu. Melihat Yuna bisa melihatnya, arwah itu meminta tolong. Yuna yang baik hati meminta sopir mengikuti mobil itu hingga ke hutan. Di sana mereka melihat arwah pria, padahal di mobil tadi arwah wanita. Yuna merasa ada yang aneh, masuk ke hutan, dan menemukan mayat serta banyak arwah lain. Tak lama polisi mendapat kabar ada 5 mayat dikubur diam-diam di gunung. Polisi pria yang menyelidiki kasus itu adalah reinkarnasi John-woo. Yuna dan Hyun-jong pun membawa para arwah ke Hotel Del Luna. Karena tidak menemukan Man-wol, Chansung pulang ke rumah dan bertemu teman lama, yaitu Ketua Jung. Ternyata Ketua Jung sudah meninggal, dan sebelum pergi ingin melihat lukisan Gunung Changbai sekali lagi. Hal ini membuat Chansung mendapat ide. Ia merekomendasikan Hotel Del Luna pada Ketua Jung dan, dipandu olehnya, berhasil menemukan lokasi baru Man-wol. Melihat Chansung kembali ke hotel, Man-wol sangat terkejut dan senang, tapi tetap berusaha menyembunyikan perasaannya. Chansung pun memanfaatkan sifat mata duitan Man-wol, menggunakan keinginan Ketua Jung membeli lukisan Gunung Changbai dengan harga tinggi untuk membalas Man-wol yang dulu membuangnya dan lukisan itu. Kini, Man-wol menyesal. Setelah itu, Chansung kembali bekerja seperti biasa, menyambut tamu di resepsionis. Namun, ia salah mengira Dewa Sumur Besar sebagai arwah dan membawanya masuk ke hotel. Akibatnya, ia disiram air sumur dan hotel mengalami kebocoran di mana-mana, membuat Man-wol hampir menangis. Karena dewa sudah masuk, mereka tidak bisa mengusirnya, hanya bisa memikirkan cara agar ia pergi. Saat itu, Dewa Sumur Besar meminta bertemu Chansung secara pribadi. Man-wol menolak keras, tapi Chansung merasa dewa itu tidak berniat jahat. Ia menenangkan Man-wol dan masuk sendirian ke kamar dewa. Man-wol yang khawatir mengejar dan mengetuk pintu, takut Chansung kenapa-kenapa. Di dalam,
Chansung mengetahui alasan Dewa Sumur Besar datang ke Hotel Del Luna. Ternyata ia selama ini memasok air ke pabrik minuman beras, tapi karena pabrik mengambil air tanpa batas, kini sumur hampir kering. Ia takut setelah kering akan ditinggalkan, sehingga memilih mengungsi ke Hotel Del Luna. Ia tahu Chansung orang baik dan meminta bantuannya. Sebagai imbalan, ia menunjukkan hal yang paling ditakuti Chansung, yaitu melihat Manwol dibinasakan oleh pendeta Mago. Setelah setuju membantu, Chansung dan Manwol membawa kendi berisi jiwa Dewa Sumur Besar ke villa yang dibangun Ketua Jung semasa hidup. Di sana ada mata air kecil, cukup untuk Dewa Sumur Besar hidup nyaman. Setidaknya, mereka telah mencarikan tempat tinggal yang baik untuknya. Setelah menyelesaikan urusan Dewa Sumur Besar, Chansung langsung membuang obat yang diberikan oleh nenek kedua ke sungai. Hal ini membuat Manwol sangat marah karena obat itu didapatkannya dengan susah payah. Namun, yang diinginkan Chansung hanyalah selalu berada di sisi Manwol, berharap Manwol selalu melindunginya. Belum sempat ia mengungkapkan isi hatinya, Dewa Sumur Besar tiba-tiba muncul dari mata air dan mengembalikan obat itu kepadanya. Chansung pun merasa tak berdaya dengan sikap dewa yang tidak peka. Manwol menyerahkan obat itu, tapi Chansung menolak untuk meminumnya. Ia ingin tetap berada di sisi Manwol dan berjanji tidak akan membiarkan Manwol lenyap menjadi abu. Agar Manwol mau menerimanya kembali bekerja di hotel, Chansung mengajak Manwol ke restoran favorit Kim Jun Hyun. Namun, Manwol beralasan sudah tidak menyukai Kim Jun Hyun lagi. Chansung yang cerdas sudah lama menyadari dari gerak-gerik Manwol bahwa ia hanya berpura-pura. Setelah makan, Chansung mengantar Manwol kembali ke hotel dan mulai bekerja dengan semangat. Tugas pertamanya adalah mengantarkan surat dari Ketua Jung untuk cucunya. Hal ini membuat Manwol tidak senang, dan yang lebih membuatnya cemburu adalah Kim Subok merekomendasikan Chansung sebagai calon menantu Ketua Jung. Agar Chansung tidak berkencan dengan cucu Ketua Jung, Manwol mendatangi kantor Chansung. Tak disangka Kim Subok juga datang untuk mengingatkan Chansung agar pergi berkencan. Mendengar suara mereka, Manwol langsung menarik Chansung ke belakang pintu. Posisi mereka yang berdekatan membuat Manwol malu, sehingga ia pura-pura marah-marah untuk menutupi kegugupannya. Awalnya mereka mengira masalah sudah selesai, tapi keesokan harinya Ketua Jung membeli layanan telepon mimpi dan memperkenalkan Chansung pada cucunya lewat telepon. Manwol yang cemburu langsung memutuskan sambungan telepon itu. Namun, cucu Ketua Jung tetap menuruti permintaan kakeknya dan mengajak Chansung makan bersama. Adegan ini dideskripsikan dengan seru oleh Hyun Jong dan Kim Subok kepada Manwol, membuat Manwol semakin kesal dan langsung mengejar ke perpustakaan tempat mereka berkencan. Untungnya, Chansung menolak kebaikan cucu Ketua Jung dengan alasan sudah punya orang yang disukai. Untuk menghibur Manwol, ia mengajaknya melihat lukisan Gunung Changbai di galeri dan berburu hantu di perpustakaan yang dibangun Ketua Jung. Di perpustakaan itu ada hantu wanita yang menjaga sebuah buku dan tidak membiarkan siapapun membacanya. Setiap ada yang mendekat, ia akan menakut-nakuti mereka. Chansung dan Manwol pun datang ke depan buku itu. Chansung mengambil bukunya, dan hantu wanita pun menampakkan diri. Chansung bertanya alasan dibalik semua ini. Ternyata, di dalam buku itu tersimpan fakta yang ingin disembunyikan hantu wanita tersebut. Ia meminta Chansung membantunya menghancurkan buku itu. Chansung pun setuju. Saat melihat foto-foto di dalam buku, Chansung menemukan salah satu foto masa kecilnya. Tak disangka, hantu wanita itu adalah ibu kandung Chansung sendiri. Ibunya menganggap kelahirannya sebagai aib yang harus disembunyikan dan tidak boleh diketahui keluarga. Hal ini membuat Chansung sangat terluka dan pergi dengan wajah muram. Sejak lahir ia belum pernah bertemu ibunya dan baru tahu ibunya sudah meninggal. Semua foto itu dikirimkan ayahnya kepada ibunya, tapi bagi sang ibu, itu adalah masa lalu yang ingin disembunyikan. Manwol yang ingin menghibur Chansung malah salah bicara, sehingga niat baiknya berubah menjadi pertengkaran kecil dan membuat Chansung semakin sedih. Ia pun pergi ke restoran pizza milik temannya, meninggalkan Manwol sendirian di perpustakaan. Tak disangka, di sana Chansung bertemu dengan reinkarnasi Jonwoo, yang kini menjadi teman Mira.
Hal ini membuat Chansung khawatir akan masalah masa lalu antara mereka dan Manwol. Sebelumnya, saat menyelidiki kasus, Jonwoo bertemu dengan nenek ketiga, nenek jodoh, yang memberinya sebuah pulpen hati berwarna pink sebagai simbol jodoh. Jonwoo selalu membawa pulpen itu. Suatu hari saat naik taksi, Jonwoo tanpa sengaja meninggalkan pulpennya di dalam mobil. Mira yang naik taksi berikutnya memanggil Jonwoo dan mengembalikan pulpen itu. Saat mereka saling bertatapan, suasananya sangat mirip dengan pertemuan mereka di kehidupan sebelumnya. Warna pulpen itu juga sama dengan warna baju Songhwa. Mira menyadari gaun putihnya terkena coretan pulpen hati itu, lalu turun dari taksi untuk menegur Jonwoo. Namun, pulpen hati itu adalah pulpen tinta hitam, sedangkan noda di gaunnya berwarna lain. Mira pun menyadari telah salah paham, dan sejak itu mereka saling bertukar kontak. Saat itu, Chansung masih ragu apakah akan memberitahu Manwol tentang reinkarnasi Jonwoo. Namun, mengingat betapa Manwol merindukan Jonwoo, akhirnya ia mengajak Manwol ke kantor polisi tempat Jonwoo bekerja. Benar saja, saat melihat Jonwoo, mata Manwol langsung berkaca-kaca. Jonwoo yang juga melihat Manwol merasa ada sesuatu yang familiar. Dalam tatapan mereka tersimpan kerinduan dan kasih sayang yang telah mengalir selama ribuan tahun. Namun, Manwol segera menahan perasaannya dan pergi. Karena baginya, yang penting Jonwoo hidup bahagia di kehidupan sekarang. Setelah keluar dari kantor polisi, Manwol terus memikirkan cara menghibur Chansung. Akhirnya, ia membawa arwah ibu Chansung ke hotel dan mengirim pesan pada Chansung untuk kembali bekerja, karena ada tamu yang harus diantarkan. Setelah ragu sejenak, Chansung pun kembali ke hotel dan mengantarkan ibunya naik mobil menuju akhirat. Meski itu adalah pertemuan terakhir mereka, Chansung sangat berterima kasih pada Manwol. Sementara itu, setelah bertemu Jonwoo, Manwol mulai membuka hatinya, perlahan-lahan menghilangkan dendamnya, dan berharap Chansung yang telah mempertemukannya dengan Songhwa dan Jonwoo juga bisa mempertemukannya dengan Go Chung Myung. Karena itu, ia ingin Chansung selalu berada di sisinya. Chansung pun meminta Manwol percaya padanya, bahwa ia tidak akan membiarkan Manwol lenyap menjadi abu. Chansung memeluk Manwol dan hubungan mereka pun semakin dekat. Pohon roh bulan pun akhirnya berbunga karena cinta mereka. Chansung kembali bermimpi tentang masa lalu Manwol. Saat hendak pergi, Manwol melihat botol arak bertanda miliknya tergantung di pohon, lalu pergi ke tempat biasa untuk bertemu Go Chung Myung. Go Chung Myung sudah menunggu di sana, ingin memberikan hiasan rambut pilihannya untuk Manwol. Saat Chansung bangun, ia menerima hadiah dari Manwol, yaitu setelan jas motif harimau sebagai ucapan terima kasih atas kehangatan yang diberikan Chansung. Chansung sempat heran dari mana Manwol mendapatkan uang, dan setelah tahu Manwol memeras ketua Jung, ia langsung menegur Manwol. Namun, Manwol tidak peduli dan malah mengeluh Chansung tidak memakai jas pemberiannya. Agar uang yang didapat Manwol halal, Chansung mengawasi langsung Manwol saat memberikan layanan mimpi pada tamu hotel. Melihat Manwol kelelahan setelah membantu para arwah, Chansung merasa kasihan. Salah satu tamu adalah ayah dan anak yang meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Mereka ingin menelepon sopir truk yang menabrak mereka bukan untuk mengutuk, tapi untuk meminta maaf dan membantu sopir itu melepaskan rasa bersalah. Sebenarnya, kesalahan ada pada ayah dan anak itu yang tiba-tiba menyeberang jalan. Melihat ayah dan anak itu puas dan berterima kasih, Manwol merasa semua usahanya tidak sia-sia. Sebagai hadiah untuk Manwol yang telah bekerja keras, Chansung mengajaknya makan sup tu teokbokki mutiara. Hubungan mereka pun semakin dekat, dan pohon roh bulan pun penuh bunga. Namun, ini berarti setelah bunga-bunga itu gugur, Manwol akan segera meninggalkan hotel dan menuju akhirat. Seekor kunang-kunang terbang ke pohon roh bulan selalu menemani Manwol dari dekat. Sementara itu, Yuna yang membawa arwah ke hotel mengajak Hyunjong bertanya pada para arwah untuk membantu mereka menemukan pelaku pembunuhan. Ia menetapkan pemilik mobil abu-abu sebagai tersangka utama dan memberikan nomor plat mobil pada Chansung untuk diselidiki. Yuna yang pandai menggambar juga ingin menyelesaikan sketsa wajah pelaku. Suatu hari,
Chan Sung dipanggil untuk bertemu dengan Direktur Huang, mantan manajer Hotel Del Luna, yang kini menjadi pejabat pemerintah. Ia berharap Chan Sung bisa membawanya bertemu Manwol. Chan Sung pun setuju. Setelah sampai di hotel, Chan Sung baru tahu bahwa Direktur Huang datang khusus untuk menyaksikan gerhana bulan total. Setiap kali terjadi gerhana bulan total, Hotel Del Luna akan muncul di dunia nyata dan bisa dilihat manusia. Namun, kebanyakan manusia tetap tidak diizinkan menginap. Hanya pada gerhana bulan total tahun 1981, sepasang pengantin baru yang terjebak hujan dan jam malam datang ke Del Luna dan diterima oleh Direktur Huang atas izin Manwol. Mereka menginap di kamar 404, kamar khusus untuk manusia. Tak disangka, malam itu mereka mengandung pemain sepak bola terkenal Korea. Dan 21 tahun kemudian menjadi besan Direktur Huang. Karena itu, Direktur Huang percaya Hotel Del Luna membawa keberuntungan dan ingin anak serta menantunya menghabiskan malam pertama di sana. Chan Sung merasa takjub mendengar kisah itu, bahkan nekat mengunjungi kamar 404. Manwol pun setuju permintaan Direktur Huang, dan seluruh staf hotel sibuk menyiapkan pernikahan istimewa itu. Chan Sung dan Manwol juga sibuk membantu, dan berjanji setelah pengantin baru masuk kamar, mereka akan menikmati bulan sabit bersama. Namun, sebelum sempat berkencan, Chan Sung menerima telepon dari temannya yang hendak melamar pacarnya malam itu, tapi pacarnya tak kunjung datang. Chan Sung merasa tidak enak dan buru-buru menemui temannya yang ternyata hendak ke Shanghai mencari pacarnya yang mengalami kecelakaan. Ternyata arwah pacarnya berdiri di sampingnya. Chan Sung pun sadar bahwa pacarnya sudah meninggal. Agar temannya bisa berpamitan, Chan Sung membawanya ke atap Hotel Del Luna dan memberitahu semua yang terjadi. Benar saja, arwah pacarnya muncul dan mereka berpisah sebelum gerhana bulan berakhir. Melihat temannya yang sedih, Chan Sung dan Manwol pun ikut terharu dan semakin takut menghadapi perpisahan yang akan datang. Sementara itu, Yuna telah menyelesaikan sketsa wajah pelaku dan membawanya untuk diamati. Saat menyeberang jalan, seorang pria hampir menabraknya. Yuna melihat ada arwah wanita di dalam mobil pria itu, dan setelah memperhatikan wajah pria itu, ia sadar bahwa pria itu adalah pelaku pembunuhan. Yuna pun buru-buru naik taksi untuk mengikutinya. Setelah gerhana bulan berakhir, Direktur Huang mengajak Chan Sung bertemu, berterima kasih atas bantuannya, dan menawarkan pekerjaan setelah Chan Sung keluar dari Hotel Del Luna. Saat Direktur Huang bertemu Manwol, Manwol sangat merekomendasikan Chan Sung dan memberitahu bahwa setelah mengantarkan tamu terakhir, Chan Sung akan meninggalkan Del Luna. Hal ini membuat Chan Sung sedih. Ia memberitahu Direktur Huang bahwa tamu terakhir yang akan diantarnya adalah wanita yang paling ia cintai. Baru saja selesai berbicara, Chan Sung menerima telepon dari Manwol yang mengajaknya bertemu di rumah. Namun, sebelum sempat pergi, ia menerima telepon dari Yuna yang meminta bantuan karena ia mengikuti pelaku ke bar dan merasa takut. Chan Sung pun meminta Yuna segera pulang dan buru-buru menuju bar sesuai alamat yang diberikan. Di bar, Chan Sung langsung mengenali pelaku sebagai teman kuliahnya di Amerika, Ji-won. Ia juga melihat arwah korban di bar dan dengan bantuan arwah itu menemukan bukti kejahatan Ji-won. Namun, Ji-won sudah tahu kedatangan Chan Sung dan Yuna lewat CCTV dan penyelidikan sebelumnya, sehingga ia menyembunyikan jarum berisi racun untuk membunuh Chan Sung. Namun, Chan Sung sudah tahu semua gerak-gerik Ji-won dari arwah korban. Saat aksinya terbongkar, Ji-won langsung menyerang Chan Sung. Di saat kritis, John Woo datang bersama polisi dan berhasil menangkap Ji-won. Ternyata sebelum masuk bar, Chan Sung sudah menelepon polisi. Sementara itu, Manwol yang menunggu Chan Sung di rumah temannya malah bertemu dengan Pendeta Mago, yang langsung menyinggung ketakutan terbesar Manwol, yaitu keselamatan Chan Sung. Karena Chan Sung tak kunjung pulang, Manwol panik dan kembali ke hotel, lalu mendengar kabar palsu dari Hyun Jong bahwa Chan Sung tewas di tangan Ji-won. Manwol hampir putus asa, tapi untungnya Chan Sung segera kembali ke hotel. Melihat luka di dahi Chan Sung, Manwol sangat khawatir dan membeli banyak salep. Bahkan tanpa sengaja mengoleskan salep wasir ke wajah Chan Sung, membuat Chan Sung geli. Melihat Manwol yang begitu khawatir, Chan Sung memeluknya dan menenangkan hatinya.
lalu memberitahu bahwa Jonwoo berhasil naik pangkat berkat jasanya. Manwol yang sudah jatuh cinta pada Chansung pun menceritakan semua masa lalunya dengan Jonwoo. Ternyata nyawa Manwol dulu diselamatkan oleh Jonwoo dan ibunya. Mereka tumbuh bersama di masa sulit, dan bagi Manwol, Jonwoo adalah orang yang paling berarti. Kini, Jonwoo sudah bereinkarnasi, dan Manwol pun akan segera pergi. Namun, ia takut setelah pohon roh bulan berbunga dan gugur, ia dan Chansung akan berpisah selamanya. Hal ini membuat Chansung sedih dan hanya bisa menghindari tatapan penuh cinta Manwol. Semua mengira kasus Jiwon sudah selesai, tapi ternyata ia melarikan diri dari rumah sakit dan menghubungi Chansung untuk bertemu di atap rumah sakit. Sebelumnya, di bar, Chansung sudah membeberkan semua bukti kejahatan Jiwon dan mengaku bahwa arwah korban selalu mengikutinya. Jiwon penasaran dan mengajak Chansung bertemu. Untuk melindungi Chansung, Manwol menemaninya dan membujuk Jiwon agar menyerahkan diri. Namun, Jiwon malah mengunggah postingan kutukan untuk Chansung dan memilih bunuh diri. Saat Manwol mengambil ponsel Jiwon, ia melihat arwah Jiwon. Manwol ingin langsung memusnahkan arwah Jiwon, tapi Jiwon yang telah menyerap energi dendam dari postingan kutukan itu justru terlindungi. Melihat Manwol yang tak berdaya, arwah Jiwon pergi dengan bangga. Setelah itu, Manwol semakin khawatir akan keselamatan Chansung dan meminta Chansung selalu berada di sisinya. Kasus pun selesai dan arwah wanita mengucapkan terima kasih pada Yuna. Yuna yang senang pergi ke makam Xiaojing untuk mengenang dirinya sendiri. Ia juga korban pembunuhan, sehingga bisa memahami perasaan arwah wanita yang meninggal tidak wajar. Membantu arwah wanita itu membuat hati Xiaojing sedikit terhibur. Hyunjong pun selalu menemani Yuna, dan tanpa sadar mereka saling jatuh cinta. Yuna tidak peduli apakah Hyunjong manusia atau bukan, bahkan berani mencium pipinya dan mengungkapkan perasaannya. Hyunjong pun tidak bisa lagi menahan perasaannya dan membalas ciuman Yuna. Beberapa hari terakhir, Manwol dan Chansung selalu bersama. Kali ini mereka pergi ke klinik pribadi untuk menjemput anak pasangan pemilik klinik. Ini adalah kesepakatan antara Manwol dan Malaikat Maut. Malaikat Maut membantu Manwol menangkap arwah dendam Jiwon, dan Manwol harus membunuh anak itu dan membawanya ke hotel. Namun, ini bukan balas dendam atau pembunuhan, karena anak itu memang sudah sekarat. Ia bisa bertahan hidup sampai sekarang karena orang tuanya mendonorkan garis hidup mereka untuknya, sehingga rambut mereka memutih. Agar anak itu bisa memilih sendiri, Manwol meminta Chansung mengalihkan perhatian orang tuanya, lalu menjelaskan pada anak itu tentang pengorbanan orang tuanya dan memintanya memilih sendiri. Akhirnya, sebelum orang tuanya datang, anak itu memilih untuk menyerah pada hidupnya. Setelah menyelesaikan tugas, Chansung mengajak Manwol makan di restoran temannya. Melihat temannya yang sibuk memasak demi mengenang pacarnya, Chansung meminta Manwol berbohong agar temannya percaya pacarnya masih ada di hotel, supaya hatinya sedikit terhibur. Namun, Manwol tidak mau memberikan harapan palsu dan membongkar kebohongan Chansung di depan temannya. Chansung pun marah dan menarik Manwol keluar untuk menegurnya. Namun, Manwol mengungkapkan kekhawatirannya. Suatu hari nanti ia akan pergi, dan saat itu, apakah Chansung yang mencintainya juga akan sulit menerima kenyataan seperti temannya? Memikirkan perpisahan yang akan datang, Manwol pun sedih. Ia berharap saat ia pergi nanti, Chansung bisa merelakannya dengan lapang dada, agar ia tidak takut untuk pergi. Namun, Chansung masih butuh waktu untuk menerima semua ini. Setelah menenangkan temannya, ia kembali ke taman hotel untuk menemui Manwol dan memberitahunya. Setelah memahami masa lalu Manwol yang penuh kesedihan, hubungan mereka pun semakin erat dan perasaan mereka semakin dalam. Namun, perpisahan adalah harga yang harus dibayar oleh Chansung, tapi ia rela menanggungnya dan berharap Manwol tidak perlu takut. Mendengar pengakuan tulus dari Chansung, Manwol akhirnya tidak bisa menahan diri dan mencium Chansung. Mereka saling berpelukan erat, merasakan kebahagiaan dan kepedihan seperti bunga yang mekar dan gugur. Pada hari itu, Hotel Del Luna kembali kedatangan tamu pria. Tamu ini adalah keturunan terakhir keluarga besar Yoon yang sangat dibenci oleh kepala kamar. Setelah memastikan pria itu belum menikah dan tidak ada penerus keluarga,
kepala kamar akhirnya bisa melampiaskan dendam yang dipendam selama 200 tahun. Dulu, kepala kamar adalah menantu keluarga Youn dan melahirkan bayi perempuan. Namun, tak lama setelah lahir, anaknya meninggal dunia. Keluarga Youn menguburkan bayi itu secara sembarangan. Tak lama kemudian, ada yang mengatakan makam bayi perempuan itu akan membawa sial bagi keturunan keluarga Youn, dan hanya dengan menghancurkan makam itu, menantu lain keluarga Youn bisa melahirkan anak laki-laki. Begitu mendengar hal itu, kepala keluarga Youn langsung memerintahkan untuk menggali makam. Sebagai arwah, kepala kamar hanya bisa melihat kejadian itu dengan hati yang hancur dan mengutuk keluarga Youn agar tidak punya keturunan laki-laki. Dendam kepala kamar begitu dalam hingga hampir berubah menjadi arwah jahat. Namun malaikat maut dan Manwol datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Kini, ia kembali melihat harapan untuk membalas dendam, membuat semua orang khawatir akan keadaannya. Sebelum semua orang sempat mencari kepala kamar, mereka melihatnya pulang dari pemakaman pria itu dengan lesu. Ternyata keluarga Youn masih punya penerus. Meski pria itu belum menikah, pacarnya sedang hamil anaknya. Jika anak itu laki-laki, garis keturunan keluarga Youn akan tetap berlanjut dan dendam kepala kamar pun akan terus ada. Kepala kamar duduk termenung di ruang tamu, mengenang masa lalu saat putrinya meninggal tak lama setelah lahir. Para tabib menuruti perintah keluarga Youn dan tidak ada yang mau mengobati anaknya. Ia hanya bisa melihat anaknya meninggal di depan matanya. Untuk menghibur kepala kamar, Chansung sengaja mengenakan jas motif harimau pemberian Manwol dan membuat kepala kamar tersenyum, sehingga ia sejenak melupakan kesedihannya. Tindakan Chansung ini mendapat pujian dari semua orang. Melihatnya, Manwol pun bersemangat dan berlari menghampirinya. Tapi Chansung sudah lebih dulu melepas jasnya. Padahal Manwol ingin memotretnya sebagai bukti. Setelah itu mereka pergi ke restoran untuk makan sup iga dan menemui wanita hamil yang dibenci kepala kamar. Namun, di jalan mereka bertemu Dewi Kekayaan Mago. Manwol dengan ramah mengundangnya ke Del Luna agar membawa keberuntungan. Tak lama kemudian, wanita hamil itu mengalami sakit perut hebat saat bekerja. Pria itu segera kembali ke Del Luna dan memberitahu kepala kamar, berharap ia bisa meminta manajer manusia memanggil ambulans. Untuk mengatasi dendam kepala kamar, Manwol memberitahu kepala kamar tentang bahaya yang menimpa wanita hamil itu dan mengajaknya melihat sendiri bahwa keluarga Youn hampir punah. Namun, melihat wanita hamil yang tergeletak, kepala kamar akhirnya luluh dan meminta Chansung membawanya ke rumah sakit lalu menceritakan semua masa lalunya. Ternyata, ia dulu adalah menantu keluarga Youn yang dibenci karena tidak melahirkan anak laki-laki. Keluarga Youn percaya ramalan dukun bahwa anak perempuannya akan membawa sial bagi keturunan laki-laki, sehingga anaknya diambil paksa dan dibiarkan mati kelaparan. Kepala kamar menjadi gila, dan akhirnya dibunuh oleh keluarga Youn. Semua pengalaman pahit itu membuatnya sangat membenci keluarga Youn hingga mengutuk mereka sebelum mati. Kutukan itulah yang membuatnya tetap tinggal di Hotel Del Luna. Namun, hari ini ia justru menyelamatkan satu-satunya anak keluarga Youn. Mendengar kisah sedih ini, Chansung pun tidak tahu harus bagaimana menghiburnya. Namun, masalah yang dihadapi Chansung tidak hanya itu. Setelah berpikir panjang, Manwol akhirnya memberitahu Chansung bahwa arwah jahat Jiwon sudah mulai mengincar teman-teman terdekat Chansung. Ia sudah memberikan jimat pelindung pada teman-temannya, kecuali Mira. Entah kenapa ia merasa tidak tega membiarkan Mira tanpa perlindungan, sehingga akhirnya memberitahu Chansung. Demi melindungi Mira, Chansung dan Manwol buru-buru ke bioskop untuk mencarinya. Namun, ternyata target Jiwon bukan Mira, melainkan Jonwoo. Jonwoo datang ke bioskop untuk berkencan dengan Mira, tapi di dalam kegelapan ia dikejutkan oleh Jiwon dari belakang dan terjatuh dari tangga. Melihat Jonwoo pingsan, Manwol ingin segera menolong, tapi Mira lebih dulu menghampiri. Saat itulah Manwol baru tahu bahwa Jonwoo dan Mira di kehidupan ini ternyata menjadi sepasang kekasih. Ia pun merasa campur aduk, karena orang yang paling ia cintai dan paling ia benci kini menjadi sepasang kekasih. Dari ucapan Manwol, Chansung menyadari bahwa Manwol tidak membunuh Go Chung Myung di masa lalu.
Setelah ditanya, Manwol pun menceritakan akhir kisah mereka. Dulu setelah Jeonwoo digantung oleh Songhwa, Manwol menyelinap ke kamar pengantin dan membunuh Songhwa, lalu menyamar sebagai pengantin wanita untuk berduel dengan Go Chung-myung. Namun, ia tidak tega membunuhnya. Go Chung-myung justru memilih mati dengan menabrakkan diri ke pedang Manwol, agar kematiannya bisa mengakhiri dendam Manwol dan ia bisa terus melindungi Manwol dari surga. Namun, Manwol justru menjadi gila karena tidak ingin Go Chung-myung mendapatkan apa yang diinginkannya, sehingga ia membantai banyak orang di kota Yeonju dan membawa barang-barang milik orang yang dicintainya ke dalam peti mati. Ia pun dihukum oleh Dewi Mago dan dikurung di Hotel Del Luna untuk menebus dosanya selama 1.300 tahun. Selama itu, Manwol selalu menunggu kemunculan Go Chung-myung, berniat menyeretnya ke neraka, tapi yang datang justru Chansung yang menyelamatkannya. Kisah cinta dan dendam ini pun perlahan-lahan luluh berkat kehadiran Chansung. Namun, takdir seolah ingin menguji mereka. Suatu hari, seorang anak laki-laki masuk ke hotel dengan membawa gambar hotel, ingin bertemu ibunya. Karena tubuhnya kecil, ia berhasil lolos dari pengawasan Hyunjong dan bahkan sampai ke halte bus arwah. Chansung mengira anak itu naik bus malaikat maut dan langsung mengejarnya ke terowongan arwah, tapi malah tersesat di dalamnya. Saat ia kebingungan, seekor kunang-kunang datang dan menuntunnya keluar dari terowongan. Sementara itu, Manwol yang tahu Chansung masuk ke terowongan arwah langsung berlari ke pintu masuk tanpa sempat berganti pakaian. Melihat Chansung keluar dengan selamat, Manwol langsung memeluknya dengan mata berkaca-kaca. Namun, saat Chansung mengelus kepala Manwol, Manwol tiba-tiba kaku seperti tersengat listrik, karena itu adalah gerakan terakhir Go Chung-myung sebelum mati. Chansung memang selamat dari terowongan arwah, tapi gerakan mengelus kepala itu membuat Manwol mengira Chansung adalah reinkarnasi Go Chung-myung. Beberapa saat kemudian, Chansung sadar kembali, tapi Manwol sudah lari ke hotel dalam keadaan panik. Sebenarnya, kunang-kunang itu adalah Go Chung-myung yang selalu menemani Manwol. Kali ini, ia ingin pergi ke akhirat, tapi di tengah jalan bertemu Chansung yang tersesat dan menolongnya kembali. Namun, kekuatan kunang-kunang itu pun melemah. Dewi Mago datang ke pohon roh bulan dan bertemu Manwol, memberitahu bahwa Go Chung-myung sudah ada di sisinya dan memberikan hiasan rambut yang dulu gagal diberikan Go Chung-myung. Hal ini membuat Manwol hampir putus asa. Kini, ia mengira Chansung adalah reinkarnasi Go Chung-myung, dan ia tidak bisa menerima bahwa orang yang ia benci selama 1000 tahun kini menjadi orang yang paling ia cintai. Dewi Mago tidak memberikan jawaban, hanya menunggu Manwol memutuskan sendiri. Apakah akan membunuh Chansung untuk membalas dendam atau tetap mencintainya dan mendapatkan penebusan? Setelah keluar dari taman, Manwol bertemu Chansung. Begitu melihatnya, hiasan rambut di tangan Manwol berubah menjadi pedang panjang. Tanpa ragu, ia menusukkan pedang itu ke dada Chansung. Melihat Chansung terjatuh, Manwol gemetar ketakutan. Namun, ternyata semua itu hanya ilusi di benak Manwol. Hatinya sudah memilih, ia tidak mungkin membunuh Chansung yang ia cintai. Kepala kamar menghiburnya mengatakan bahwa Chansung belum tentu reinkarnasi Go Chung-myung. Setelah menenangkan diri, Manwol yakin ia tidak akan membunuh Chansung, tapi ia masih harus memikirkan langkah selanjutnya. Manwol memandangi hiasan rambut itu, seolah melihat dirinya di masa lalu dan kenangan yang tidak ingin diingat. Hiasan rambut itu menarik Manwol yang baru saja bangkit dari keterpurukan kembali ke jurang dendam. Dengan membawa dendam masa lalu, Manwol berubah menjadi arwah dendam dan terperangkap dalam hiasan rambut itu. Ia pun mencari Jiwon sebelum malaikat maut dan Chansung menemukannya. Lalu meminta Jiwon memakan hiasan rambut penuh dendam itu agar berubah menjadi arwah jahat. Ini berarti Manwol akan menjadi kaki tangan arwah jahat Jiwon dan menghadapi kehancuran. Namun, Chansung tidak tahu semua ini. Setelah tahu Manwol membebaskan Jiwon, ia tidak bisa menahan amarahnya. Manwol yang sudah putus asa pun menceritakan semua isi hatinya pada Chansung dan menyatakan tidak akan lagi melindungi orang yang telah ia benci selama 1000 tahun. Perubahan ini membuat Chansung tidak bisa menerima kenyataan. Ia pun mengejar Manwol kembali ke hotel
tapi Manwol mengurung diri di Taman Pohon Roh Bulan dan menutup pintu masuk. Chansung yang tidak bisa masuk hanya bisa mondar-mandir dengan cemas. Demi mengetahui semua kebenaran, Chansung pergi ke apotek menemui Dewi Mago dan menanyakan hubungannya dengan Go Chung-myung. Di sana ia bertemu kunang-kunang yang merupakan Go Chung-myung yang sudah sangat lemah. Dewi Mago memberitahu bahwa kunang-kunang itu adalah tamu pertama Hotel Del Luna. Namun, Dewi Mago kedua mengingatkan Chansung bahwa yang terpenting sekarang adalah menemukan kembali hiasan rambut Manwol. Chansung pun segera mengikuti jejak hiasan rambut itu dan menemukan Ji-won, lalu menunda waktu sampai 3 staf hotel dan malaikat maut datang membantu menangkap arwah jahat itu. Setelah berhasil, Chansung membawa hiasan rambut Manwol kembali ke hotel dan menyelamatkan Manwol yang ingin mati dari tangan Dewi Mago, sehingga Manwol terhindar dari kehancuran. Untuk mengatasi dendam Manwol, Chansung memberikan hiasan rambut itu pada Manwol dan memintanya membunuh dirinya sendiri. Dengan begitu, dendam Manwol akan terbalaskan dan Chansung bisa terus melindunginya. Namun, Manwol yang sangat mencintai Chansung tidak tega menusukkan hiasan rambut yang sudah berubah menjadi belati itu ke tubuh Chansung. Setelah ragu, ia akhirnya memilih melepaskan dendam dan membatalkan balas dendam. Sementara itu, Ji-won dibawa kepala kamar ke sebuah ruangan di mana arwah-arwah korban Ji-won sudah menunggu untuk menghukumnya. Setelah kejadian ini, Manwol memutuskan untuk menghadapi masa lalunya. Ia mengundang Mira dan Jeonwoo ke hotel dan meminta mereka meminum koktail yang dibuat dari kelopak bunga pohon roh bulan. Tanpa sengaja, Manwol melihat masa lalu yang belum pernah ia ketahui. Dulu, saat melihat botol arak, Manwol berlari menemui Go Chung-myung di tempat biasa. Go Chung-myung sudah menunggu di sana, ingin memberikan hiasan rambut untuk Manwol. Namun, Songhwa datang dan memberitahu Go Chung-myung bahwa ayahnya mencurigai hubungan mereka dengan Manwol. Demi melindungi Go Chung-myung, Songhwa diam-diam mengirim pasukan untuk membasmi kelompok Manwol. Jika Go Chung-myung membantu Manwol, semua orang yang berhubungan dengannya akan mati. Go Chung-myung pun terpaksa ikut dalam penangkapan kelompok Manwol. Saat Jeonwoo ditangkap, ia sudah tahu kebenarannya. Go Chung-myung ingin melindungi Manwol, bahkan rela mengorbankan orang lain, termasuk Jeonwoo, demi Manwol. Pada akhirnya, ia memilih mati untuk menebus dosanya. Jeonwoo pun meminta Go Chung-myung melindungi Manwol sebagai bentuk penebusan. Namun, tidak ada yang menyangka Manwol yang menyaksikan kematian sahabatnya akan berubah menjadi arwah dendam dan membantai banyak orang pada malam pernikahan Songhwa dan Go Chung-myung. Akhirnya, ia dihukum oleh Dewi Mago dan harus menebus dosa di Hotel Del Luna selama 1000 tahun. Setelah mengetahui kebenaran, Manwol akhirnya bisa melepaskan dendam yang dipendam selama 1000 tahun. Dewi Mago yang selama ini diam-diam membantunya merasa saatnya telah tiba dan memberitahu satu kebenaran lagi. Go Chung-myung tidak bereinkarnasi melainkan menjadi tamu pertama Hotel Del Luna dan selalu menjaga Manwol dalam wujud kunang-kunang. Kini, jika Manwol menginginkannya, Go Chung-myung akan muncul di hadapannya. Benar saja, begitu Manwol memanggilnya, Go Chung-myung pun menampakkan diri. Namun, suasana saat ini sudah berbeda dari masa lalu. Dengan kemunculan Go Chung-myung, hiasan rambut Manwol pun lenyap. Ini menandakan setelah ribuan tahun saling terikat, Manwol dan Go Chung-myung akhirnya bisa saling melepaskan. Agar Manwol bisa menebus dosanya dengan sempurna, Dewi Mago memberitahu bahwa Go Chung-myung telah menolong Chansung di terowongan arwah dan meminta Manwol mengantarkan Go Chung-myung ke akhirat. Ini adalah ujian terakhir bagi Manwol sebelum bebas dari pohon roh bulan. Manwol pun setuju. Pada hari keberangkatan, Chansung sendiri yang mengantar Manwol naik bas. Sebelum pergi, Manwol meminta Chansung menunggunya kembali. Namun, waktu terus berlalu dan melihat pintu keluar terowongan arwah yang kosong, hati Chansung dipenuhi rasa kecewa dan sedih. Takut perpisahan hari itu adalah yang terakhir. Sementara itu, Manwol berjalan bersama Go Chung-myung di atas jembatan penyeberangan arwah. Go Chung-myung mengulurkan tangan, mengajak Manwol pergi bersamanya. Para staf hotel menunggu di pintu keluar terowongan arwah, dan karena Manwol tak kunjung kembali, mereka mengira Manwol pergi ke akhirat bersama Go Chung-myung. Dewi Mago kedua pun mulai menyiapkan minuman arwah untuk pemilik hotel berikutnya.
yang juga akan menjadi orang penuh dendam. Begitu minuman itu diminum, jiwa pemilik baru akan terikat dengan pohon roh bulan. Namun, saat mengambil bahan, Dewi Mago kedua baru sadar bahwa ramuan utama, rumput bulan, sudah habis. Untuk mendapatkannya, ia harus kembali ke 200 tahun lalu, ke rumah Manwol, cikal bakal Hotel Del Luna. Dewi Mago pertama pun memberikan tugas ini pada Chansung yang sangat merindukan Manwol, dan berpesan agar tidak makan atau minum apapun di sana. Jika tidak, ia tidak akan bisa kembali. Begitu tahu bisa bertemu Manwol di masa lalu, Chansung langsung menerima tugas itu. Ia mengikuti petunjuk Dewi Mago dan menemukan pintu masuk rumah Manwol, lalu bertemu kepala kamar dan Kim So-bok. Saat ia berhasil menemukan rumput bulan, ia malah ditangkap Manwol yang mengira ia pencuri. Saat mereka saling berhadapan, Dewi Kemiskinan Mago masuk ke rumah Manwol dan menagih utang, membuat Manwol ketakutan dan bersembunyi. Chansung mengaku mengenal semua Dewi Mago dan berhubungan baik dengan mereka. Mendengar itu, Manwol pun mulai akrab dengan Chansung dan mengajaknya minum bersama. Selama di rumah Manwol, Chansung mengetahui alasan Dewi Kemiskinan Mago selalu mengejar Manwol, yaitu karena Manwol kecanduan judi. Awalnya ia sering menang, tapi setelah Dewi Kemiskinan Mago datang, ia kalah besar dan jatuh miskin. Chansung tahu jika dewa sudah masuk ke rumah Manwol, Manwol tidak bisa mengusirnya. Namun, ia juga tahu Dewi Kemiskinan Mago tidak benar-benar ingin membuat Manwol jatuh miskin, hanya ingin memberinya pelajaran. Karena itu, Chansung punya ide cemerlang. Ia meminta Manwol berjanji tidak akan berjudi lagi setelah Dewi Kemiskinan Mago pergi. Lalu membujuk Dewi Kemiskinan Mago dengan logika dan perasaan. Dan akhirnya berhasil mengusirnya lewat permainan baduk. Manwol pun sangat senang. Sebagai ucapan terima kasih, ia menulis surat perjanjian dan menuangkan segelas arak untuk Chansung, serta mengajaknya tinggal di rumah Manwol. Namun, Chansung yang ingin kembali ke masa kini dan menunggu Manwol menolak minuman itu. Ia malah menggambar peta kuliner untuk Manwol, menandai makanan khas di berbagai daerah, berharap Manwol menjadikan wisata kuliner sebagai hobi baru. Setelah itu, ia memetik rumput bulan dan kembali ke Hotel Del Luna. Mungkin inilah alasan Manwol sangat menyukai makanan enak. Sebagai imbalan atas tugas ini, Dewi Mago memberitahu Chansung bahwa Manwol telah kembali. Chansung yang sangat gembira segera berlari ke pintu terowongan arwah. Benar saja, di sana ia melihat Manwol yang telah kembali dengan selamat. Ternyata Manwol tidak memilih pergi bersama Go Chung Myung, melainkan kembali ke dunia untuk bersama Chansung. Mereka pun berpelukan erat, meneteskan air mata bahagia karena akhirnya bisa bertemu kembali. Setelah itu mereka kembali ke hotel dan disambut hangat oleh para staf. Semua orang merasa lega melihat Manwol kembali dengan selamat. Setelah itu mereka pun bersama-sama merayakan kepulangan Manwol. Di antara mereka hanya Chansung yang tahu bahwa Manwol telah benar-benar melepaskan dendam masa lalunya dan kini siap untuk menjalani kehidupan baru. Namun, waktu Manwol di dunia ini sudah tidak lama lagi. Ia pun memutuskan untuk menghabiskan sisa waktu bersama orang-orang yang ia cintai di hotel. Tak lama kemudian, mereka mendengar kabar bahwa arwah-arwah yang selama ini bekerja di hotel juga sudah waktunya untuk pergi. Mereka pun mengadakan pesta perpisahan yang penuh haru. Satu persatu para staf hotel mengucapkan salam perpisahan kepada Manwol dan Chansung. Mereka berjanji akan saling mengenang dan berharap bisa bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Akhirnya tiba saatnya Manwol harus pergi. Di pintu terowongan arwah, Chansung memeluk Manwol untuk terakhir kalinya. Mereka berdua menangis, tidak ingin berpisah. Namun, Manwol tahu bahwa ia harus melanjutkan perjalanan ke akhirat. Ia pun berjalan perlahan meninggalkan Chansung, tanpa menoleh ke belakang. Chansung hanya bisa berdiri di pintu terowongan, menatap kepergian Manwol hingga bayangannya benar-benar hilang dari pandangan. Setelah kepergian Manwol, Chansung kembali menjalani hidupnya seorang diri. Suatu hari ia bertemu dengan Yuna yang kini sudah bisa menjalani kehidupan normal setelah meminum obat penutup mata batin. Yuna pun berhasil masuk universitas dan hidup bahagia. Chansung merasa senang melihat Yuna bisa melanjutkan hidupnya. Namun, saat Yuna bertanya apakah Chansung juga sudah meminum obat itu,
Chansung hanya tersenyum dan tidak menjawab. Ia berkata bahwa ia masih setia menunggu janji yang pernah ia buat bersama Manwol. Setelah berpisah dengan Yuna, Chansung pergi ke taman dan membaca buku. Di tengah keramaian, ia seolah melihat para staf hotel yang dulu selalu menemaninya. Ia yakin bahwa mereka semua kini hidup bahagia di tempat lain. Pada akhirnya, cinta sejati antara Chansung dan Manwol tidak pernah benar-benar berakhir. Meski terpisah oleh dunia, mereka tetap saling mencintai dan percaya bahwa suatu hari nanti mereka akan dipertemukan kembali. Seperti yang pernah dikatakan oleh Dewi Mago, benang takdir antara mereka berdua akan selalu terhubung selama cinta masih ada. Semoga semua orang yang saling mencintai di dunia ini bisa dipertemukan kembali seperti Manwol dan Chansung dan merasakan kehangatan cinta sejati. Setelah kepergian Manwol, Hotel Del Luna pun mendapatkan pemilik baru, seorang pria tampan yang siap melanjutkan kisah hotel ini. Dan cerita pun berakhir di sini